Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat trader semuanya, jumpa lagi bersama saya Aji Ahmad di acara yang paling ditunggu-tunggu sama sobat trader semuanya. Acaranya adalah D-Max Talks. Let's talk about trading. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu ganteng tapi jago di dunia trading forex. Siapa lagi kalau bukan Pak Reza Aswin. Yeay, give it up yo. Oke, luar biasa. Terima kasih udah datang. Reza Aswin, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akang gimana kabar? Sehat dong. Udah kelihatan dari badannya. Kelihatan ya, badannya cukup gempar. Biasanya kalau tanda kemakmuran adalah kegempalan, benar nggak sih? Enggak juga. Nggak juga ya? Oh, gajah gede, Oh, badannya iya. juga nggak sukses juga Bener di juga. hutan. Ya, oke. Tapi kalau di dunia trading forex harus profit dong. Trading itu harus profit. Nah, tapi tunggu, pokoknya jangan masuk dulu ke situ karena kita bakalan ngobrol sedikit-sedikit di spillnya ya. Oke. Kita ngobrol yang nggak penting kayaknya. Karena di kesempatan kali ini kita bakalan berbincang. Pembicaraan kali ini adalah trading forex dari sisi fundamental. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah bagaimana analisis fundamental menjadi kunci. Jadi di kesempatan kali ini temanya adalah bagaimana analisis fundamental menjadi kunci sukses dalam forex trading. So buat kalian semuanya sobat trader, gak usah kemana-mana, jangan di skip kalau kalian pengen profit konsisten barengan D-Max Talk dan Kang Reza Aswin. Oke. Dan kita akan langsung saja ke Q&A yang pertama. Nah, ini dia. Pertanyaan yang paling Saya deg-degan. Bro. ini bukan ujian. Oh iya. Tapi nanti kan ada ini penterjemahnya kalau kita pakai bahasa Sunda ya. Yoi. Pertanyaan yang paling common sebenarnya. Jadi bagaimana ceritanya Kang Reza bisa masuk ke dunia trading forex? Dan sebenarnya apa sih yang jadi motivasi buat Kang Reza? Kenapa memilih sisi fundamental yang passionnya lebih ke situ gitu? Kenapa pilihannya jatuh ke sisi yang fundamental itu? Oke, kalau dalam perjalanan hidup kenapa milih forex? Udah takdirnya gitu. Oke, takdir. Kalau mau diputer-puter juga nggak bakal bisa jadi dokter ya kan? Iya benar. Tapi kan ada lantaran tuh biasanya. Ada momen di mana kayaknya ini emang passion gue di sini nih gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi melewati banyak hal dulu, terus akhirnya kayaknya gue cocok di sini nih. Nah itu momennya seperti apa sih? Sebenarnya sih bukan masalah cocok atau nggak cocok, tetapi bisnis yang akan datang itu kan lebih banyak ke teknologi digital gitu ya. Oke. Sementara kita udah meninggalkan yang namanya mesin uap, kita meninggalkan yang namanya pabrikan. Oke. Tiba-tiba ada anak muda jadi affiliate, lalu bisa kaya gitu kan, digital. Nah, semuanya kan digital. Begitu juga dengan bisnis. Nah kalau kita pakai bisnisnya konvensional juga nggak akan maju. Benar Tapi banget. pada saat kita punya suatu produk lalu kita digitalkan, lalu ada pakai GoFood, ya kan? Akhirnya kita yang bekerja di gang membuat lotek, membuat rujak, nggak punya toko, tapi pembelian Banyak. naik terus. Yes. Itu kan teknologi. Yoi. Begitu juga dengan trading gitu. Kita nggak perlu manusia, nggak perlu adanya biaya sewa kantor. Ya buat saya ini adalah bisnis masa yang akan datang, dan itu buat siapa aja bisa. Karena kan mentang-mentang perempuan terus nggak bisa trading, nggak juga. Mentang-mentang kalau udah tua itu pasti loss terus, nggak juga. Yang muda juga banyak yang loss. Justru kayaknya kebanyakan yang muda deh. Ya karena yang muda itu kan nggak berbicara masalah money management. Nah itu dia.
Yang muda itu lebih berbanyak mengatakan saya punya uang $100 gimana bisa jadi $1.000. Bisnis ini kan nggak seperti itu. Betul. Tapi kebanyakan bener nggak sih kalau misalnya anggapan orang bahwa Asal pertanyaan tadi ada dua, satu lagi tuh tadi fundamental. Kenapa dia pilih fundamental kan? Oke. iya kenapa milih fundamental? Ya, fundamental itu kan kalau kita trading itu kan harus ada sebabnya. Oke. Lalu timbul suatu akibat. Buat saya fundamental itu adalah sebab dan teknikal itu adalah akibatnya. Oke. Banyak orang berbicara masalah teknikal di depan, akibatnya dia naik. Kenapa naik kita nggak tahu. Oke. Nah pada saat kita membongkar, kita tahu sebabnya, kan trading jauh lebih nyaman. Betul. Akan lebih mudah kalau menurut saya. Iya. Iya ya. Ya bukan iya, ya emang iya. Oke. Kalau gitu ini hal yang paling bikin aku penasaran nih. Pertanyaan kedua adalah sebagai seorang trader berpengalaman. Gue pengen tahu nih pengalaman seperti apa ketika Pak Reza mulai mau masuk market terus menganalisis fundamental yang akhirnya jadi bisa ngambil keputusan nih beli atau jual. Nah itu bisa diceritain nggak sih awal mulanya bisa seperti itu, ada pengalaman yang spesial misalnya. Nah itu pasti sobat trader pengen tahu nih seperti apa. Sebenarnya pada saat kita punya pengalaman banyak itu bukan pada saat kita profit kan. Pada saat kita loss. Coba deh teman-teman coba cek semuanya. Pada saat kita profit emang kita mau dikasih tahu sama orang? Iya benar-benar. Enggak lah. Iya betul. Pada saat kita profit mulu emang kita mau denger? Enggak lah. Pas sudah belangsak baru ya kan. baru mulai mencari-cari dan segala macam. Nah pelan pencarian itu ada suatu konteks yang saya sering katakan bahwa ini orang kenapa ngomongin akibatnya terus ya? Kenapa nggak ngomong sebabnya? Oke. Bukan Kang Haji kan saya tahu nih style begini nih. Menurut saya ini stylenya nih rada Jepang-Jepangan ya kan. Pokoknya kalau nggak makan mie udon nggak bisa gitu kan. Bukan Indomie gitu kan. Nah maksud saya adalah begini. Pada saat kita tahu ini musim hujan, terus kita menjual es krim, apa yang kita bisa harapkan dari keuntungan? Oke. Lalu ada orang yang menjual kopi panas dan dia laku. Itu kan pasti ada sebabnya. Sebabnya laku kenapa? Karena memang musimnya musim dingin, dia menjual makanan atau minuman yang panas, makanya laku. Oke. Sementara Kang Haji di musim salju jual es krim ya kan. Itu walaupun harganya di bottom itu sumpah nggak bakal naik tuh harga. Itu dia sobat trader. Jadi kalau misalnya belajar fundamental itu biasanya kalau setelah banyak lossnya ya. Ingat deh. Tapi jangan sampai ikut-ikutan Kang Reza setelah banyak loss baru belajar fundamental. Jangan. Kita ambil shortcutnya dong ya. Biar belajar dulu baru loss. Nah, enggak gitu ya. Enggak gitu. Pokoknya kalau kita selalu mengarahkan kepada profit konsisten dong ya. Harus. Oke, pertanyaan ketiga. Peluang besar di pasar forex. Dalam pandangan Pak Reza, apa saja peluang besar yang dapat diidentifikasi melalui analisis fundamental saat ada di pasar forex, dan bagaimana para trader dapat mengambil manfaat dari peluang-peluang tersebut? Oke. Jadi gini, kalau kita nih biasanya trading ya, kita bukan gue. kita. Biasanya banyak dari kita tuh langsung mengatakan kita profesional di satu pair saja. GBP, USD, Euro, USD, XAU, USD. Kita nggak pernah mau lihat pair yang lain. Sebenarnya menurut saya ini salah. Tapi sah kan? Sah-sah aja kan? Enggak. Oke. Kenapa?
Ya kenapa kita harus jualan es krim pada saat musim hujan? Oh iya, maksa ya. Iya. Bener. Oke, supaya profesional. Nggak ada tukang es krim profesional di musim hujan gitu ya. Kita harus pindahkan. Ini kan instrumen keuangan. Ya kita harus pindahkan dong instrumen keuangan yang tidak menguntungkan ke yang tempat lebih menguntungkan. Apabila kita melihat mata uang Inggris lagi turun karena ekonominya buruk, kenapa kita harus ngotot di situ? Oke. Ini udah apa ya? Udah rendah. Harus ada koreksi. Ngapain kita ngambil suatu koreksi? Betul. Kalau kita melawan tren besar. Oke. Jadi kita harus tahu instrumen keuangan apa yang sedang diburu oleh pelaku pasar. Nah, kita trading di situ. Makanya kita harus ngerti apa itu obligasi, apa itu forex, apa itu major currency, apa itu cross currency, apa itu kripto, dan apa itu indeks saham. Jadi nggak ada tuh yang namanya yuk trading kita di perusahaan berjangka. Di Dimek kan kurang berjangka ya. Betul. Itu kan bukan hanya satu kan, semuanya ada. Itu tujuannya apa? Supaya kita bisa memilih yang sedang trending, yang lagi diburu sama pelaku pasar. Makanya banyak. Jadi kalau ada broker yang dia punya pairnya cuma sedikit, ini sedikit, fix bandar. Jadi hati-hati dalam memilih broker ya, cari broker you can trust, itu yang penting. Pertanyaan selanjutnya, ini seru nih, karena di dunia trading forex pasti ada tantangan dan resiko. Bohong lah kalau misalnya ada bisnis terus bilang bisnisnya adalah zero risk atau ini lu pasti nggak akan pernah rugi deh. Nah itu kayaknya itu bisnis harus dipertanyakan. Jadi bisnis sehat adalah bisnis yang selalu ada risikonya. Nah pertanyaannya adalah, meskipun analisis fundamental memberikan wawasan yang berharga, terus yang tadi Pak Reza sampaikan adalah sebagai akibat dalam suatu kejadian, sebab dalam suatu kejadian pasti ada tantangan dan risikonya dong. Nah, bagaimana Pak Reza mengelola risiko dan apa saja tips untuk mengatasi tantangan dalam trading forex, tentu saja dengan risikonya. Nah, tipsnya seperti apa sih? Zaman dulu tuh kalau saya lagi trading ya, itu buka laptop itu harus ngantri loh. Oh, kenapa ngantri? Harus entry. Langsung open posisi. Kenapa? Kalau enggak rugi dong. Gue udah bangun pagi, udah baca, udah analisa, terus gue enggak entry. Benar. Itu kan pembodohan kelas 1 kalau menurut saya. Benar. Menurut saya gini loh, bagaimana meminimalkan resiko? Ya kita jangan memaksakan untuk entry apabila memang belum waktunya untuk entry. Hindari saja, karena menurut saya dari 1970 sampai hari ini harga itu kalau nggak naik turun dan selalu ada. Yang nggak ada kan kitanya. Kalau nggak MC kan meninggal ya. Meninggoy. Iya kan? Marketnya kan nggak pernah kalah. Jadi jangan pernah untuk mengalahkan market. Hari ini nggak ada, besok masih ada kok peluang. Jadi kalau menurut saya yang penting itu adalah kita ini kan nggak usah takut kehilangan peluang. Betul. Tapi kita harus takut karena kita kehilangan uang. Itu. Iya. Ya dong. Jadi kalau kita ngelihat ini market nggak bagus ya udah skip aja. Benar. Kan nggak dosa juga kalau hari ini kita nggak trading. Bener nggak? Iya. Benar. Nggak, kadang-kadang kan biasanya kalau apalagi kalau trader yang ambisius gitu atau enggak, ini sering terjadi dan ini pernah terjadi juga sama gua nih, pengalaman gua juga nih. Jadi karena berpikir selalu ada peluang di setiap kesempatan untuk mendapatkan profit, jadi akhirnya kadang-kadang suka gerasa gerusuk gitu. Jadi nggak baca dulu, nggak analisis dulu gitu. Pokoknya yang penting gua masuk, entah itu mau ketarik dulu atau langsung profit, ada pasti profit karena peluang selalu ada gitu. Tapi kan dalam hal ini ada hal-hal yang mungkin kita belum tahu, kayak salah satunya adalah money management misalnya. Itu kan kalau nggak di analisis juga nanti
Ini merugikan kita dong gitu akhirnya ya. Oke, MC dong. saya mau tanya nih sama Kang Haji, kan kenapa sih orang itu gendut? Karena banyak makan. Jadi kalau misalnya kita jaga makan, badan kita bisa bagus nggak? Bagus, Ya bisa. udah jaga aja tangan supaya nggak ngeklik. Nah, Selesai dong, equity itu kan dia. jadi bagus. Bener banget. Tapi Jadi kembali ya. jaga jempol. Jaga jempol ya, jaga jempol. Jadi selain jaga jempol tetap analisis fundamentalnya ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Pertanyaannya tentang faktor ekonomi global. Oke. Sejauh ini bagaimana faktor-faktor ekonomi global mempengaruhi keputusan trading Pak Reza berdasarkan analisis fundamental? Apakah ada tren atau peristiwa tertentu misalnya yang saat ini menjadi fokus utama Pak Reza dalam menentukan entah itu pair atau menentukan posisi mau buy atau mau sell nih. Nah, seperti apa? Jadi kalau buat saya itu kalau trading itu fundamental itu seperti orang sakit. Oke. Punten nih, Oke. punten bisa. Ya punten, jangan sekali-kali lagi ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Kang Aji nih kakinya sedang kena paku, punten. Ya, ya. Pertanyaan saya, itu sakit nggak? Sakit dong. Oke, pertanyaan saya kemudian, apakah besok bisa langsung sembuh? Kagak mungkin. Nggak mungkin, pasti dibawa ke dokter dulu, Yoi. lalu dibersihin, sakit dong. Sakit. Habis pasti. itu dikasih Kasih obat. obat, kalau meriang disuntik sama dokter kasih obat. Ya. Panjang nggak tuh? Panjang Supaya banget. lebih jadi Sehat baik ya. lagi, sehat lagi. Nah, begitu juga dengan ekonomi suatu dunia. Apabila di ekonominya buruk, hari ini buruk, tiba-tiba besok jadi bagus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Karena mungkin. begitu dia buruk itu ya udah kita sell aja mata uang itu dan itu Oke. pasti panjang. Jadi nggak ada tuh cerita namanya. Nanti kalau tiba-tiba ada perang nuklir gimana? Brokernya juga tutup kan habis kena nuklir. Servernya juga dibuang mungkin kali ya. Jadi jangan semena-mena Iya, gitu. bener, Nggak bener, ada bener, cerita yang mendadak. Kalau ada perang ini enggak, semuanya terancang kok. Ya. Kecuali yang kemarin yang Hamas sama Israel itu emang itu kita nggak pernah tahu itu tiba-tiba dia serangan mendadak. Ya. Tapi kalau yang Ukraina terus yang nanti akan terjadi lagi konflik di mana? Yang paling dekat itu Yaman di Laut Merah nih lagi rame ya. Ya itu kan gara-gara semua kapal yang menuju Israel dan keluar Israel dihantam sama kelompok Yaman, Houthi ya. Houthi, Nah, ya. Tapi yang lagi menarik sebenarnya kalau saya lagi mau lihat nih ke depannya kan rame itu adalah Laut Cina Selatan. Karena China mulai ini mulai mulai mengintimidasi Taiwan yang merasa oke ini kayaknya dia mau memisahkan diri. Itu Pengen memisahkan diri. akan buat saya itu akan jadi kasus besar. Kalau itu besar, maka konflik geopolitik di dunia makin kompleks dan buat saya bodoh amat. Justru Kenapa? sebenarnya mah yang beresiko Laut Cina Selatan ya dibanding dengan di Timur Tengah. Timur Tengah itu kan urusannya sama minyak ya. Oke. Kalau di mana? Laut Cina Selatan? Itu urusannya Amerika sama China masalah perang dagang. Ya, perang dagang. Dan kalau itu terjadi, safe haven-nya akan Terbang. ada. Jadi terserahlah mereka mau ribut, yang penting Servernya kita bisa yang penting servernya tetap berdiri kokoh. dan kita bisa memilih sebenarnya instrumen apa yang diminati pada saat konflik ini terjadi. Betul. Jadi banyak orang mengatakan baca berita itu hanya sebagai informasi, tapi nggak bisa memindahkan informasi itu jadi uang. Oke. Buat apa gitu mengulas suatu berita, tapi nggak bisa dikonversi menjadi uang. Betul. Nah kebanyakan orang melihatnya seperti itu. Fundamental tuh bisanya cuma ngomong doang gini, nggak pernah. Ya saya nggak pernah menyalahkan orang yang mengatakan seperti itu karena Oke. kebanyakan dari kita senangnya memberitakan Dow Jones kemarin naik sekian, ini naik sekian, turun sekian, Hang Seng sekian, mata uang gini. Tapi yuk nextnya apa? Oke. Peluangnya apa? Ekspektasinya apa? Rencananya apa? Itu nggak pernah diutarakan sama orang tersebut, trader tersebut, analis tersebut. Itulah yang akhirnya mengatakan kayaknya fundamental nih orang-orang nggak jelas nih gitu yang ngomongnya. Ya karena nggak pernah ada trading plan-nya. Oke. Berarti sebenarnya kalau seperti itu berarti harusnya dari data fundamental yang udah didapat misalnya sebenarnya bisa memprediksi tren yang akan terjadi beberapa saat ke depan dong. Gini Kang Haji, pada saat kita berbicara masalah ibu kota Nusantara,
Oke, IKN. Pertama kali Mhm, diberitakan di ACC mhm, sama DPR, MPR, sama Presiden mhm. di Kalimantan Timur. Betul. Oke, Ya, apa yang terjadi? Harga tanah naik kan? harga tanah naik. Iya. Belum dibangun loh di sana. Iya, iya. Itu. Kebayang nggak? Ya, Maksud saya, kalau orang cuma mengerti beritanya saja nggak tahu efeknya, ya nggak jadi duit, bos. betul, betul, betul. Jadi yang ada itu jangan kita sebagai CNBC berjalan atau Bloomberg berjalan dong. Oke. Tapi jadilah analis yang benar, trader yang benar, bagaimana membuat si berita ini bisa menghasilkan uang. Mm-mm. Itu bedanya orang tua kita sama kita ya kan. Yoi. Orang tua kita dulu kan langganan koran tujuan mendapat informasi. Informasi. Udah, selesai. Kita baca tujuannya untuk dapat duit. Iya, Gitu. itu bedanya ya. Itu Karena ini berhubungan banget sama pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaannya tentang strategi jangka panjang. Nah, jadi bagi trader yang tertarik pada strategi jangka panjang, bagaimana analisis fundamental dapat menjadi landasan untuk mengembangkan strategi tersebut? Adakah indikator atau faktor tertentu yang menjadi sorotan dalam hal ini? Artinya simpelnya kayak gini, bagaimana analisis fundamental ketika setelah mendapatkan data dan informasi, jadi bisa memberikan itu tadi profit atau dapat cuan banyak dalam durasi yang cukup panjang ke depan gitu. Jadi jangka panjangnya ya profit gitu tujuannya. Nah, itu gimana sih Jadi gini. strateginya atau indikatornya apa kira-kira? Jadi kesalahan kita itu selalu membaca pola gitu loh. Oke. Kalau kita ngeliat grafik itu kan baca pola. Oke. Pola harga, pola grafik, pola apapun itu dibaca. Dan mereka selalu mengatakan apa? Itu nanti akan berulang kembali gitu. Oke. Bos, waktu pertama aku kali trading, Mhm. itu harga emas itu $600 Oke. per troy ounce. Mungkin nggak balik ke 600 lagi? Nggak mungkin lah. Nggak Jadi- mungkin sobat trader. Jadi harganya sih nggak mungkin berulang kalau menurut saya. Tetapi teori ekonominya yang berulang. Oke, catat sobat trader. Harganya tidak mungkin berulang, tapi teori ekonominya yang berulang. Nah, Jadi kalau misalnya suatu negara ekonominya bagus, inflasinya naik, Oke. otomatis kan suku bunganya dinaikin terus tuh. Betul Karena banget. investor banyak masuk, oke? Nah setelah dia naik terus, suku bunga naik, mulai pengusaha komplain dong, dia nggak Betul bisa banget. bayar utang dong. Bener banget bunga tinggi Pinjemnya kan ya. tinggi ya kan, akhirnya ekonomi melambat kan. Pasti. Pas yang ekonomi melambat pasti buruk dong ekonominya. Betul Investor banget. akan keluar lagi, kita jual lah mata uangnya. Oke. Jadi pada saat angka inflasi tinggi, investor masuk, kita buy. Pada saat investor mulai keluar karena tingginya suku bunga, kita sell. Sell. Maksud saya gini, kita harus melihat temanya apa. Oke. Karena setiap tema waktu tahun 2008 itu kan subprime mortgage, Mhm. ya kan? Tahun 2029 itu likuiditas besar-besaran. Temanya selalu berubah, yang penting 2024 ini temanya apa? Oke. Kira-kira temanya apa nih? Perlambatan ekonomi. Pasti ya, karena banyak faktor geopolitik lah, Suku bunga terlalu tinggi. terutamanya. Ya. Suku bunga yang terlalu tinggi itu pasti pengusahanya pasti tiarap. Nah kalau udah tiarap gini, saya nggak nakut-nakutin ya. PHK pasti banyak. Ya, dan tahu dong apa yang harus dilakukan sobat trader ya. Dapat cuan pasti. Kalau jeli dalam melihat situasi seperti ini. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana keterkaitan analisis fundamental dan analisis teknikal. Karena sebagai seorang ahli dalam analisis fundamental nih, Kang Reza, bagaimana Anda melihat keterikatan ini, keterkaitan ini, dan juga apakah keduanya dapat digunakan bersama-sama meningkatkan keakuratan prediksi atau keputusan yang akan kita ambil pada saat kita masuk market. Jadi kalau ada trader atau mentor atau apa gitu yang yang saling menjelekan bahwa fundamental itu lebih bagus daripada teknikal lebih bagus daripada fundamental, gua rasa tuh mentor tidurnya kurang miring kali ya.
minum kopinya kurang pahit. Yoi, kayaknya. bener. Kebanyakan gula ya. Iya, kalau buat saya itu suatu hal yang bukan berbeda tapi berhubungan. Ya, Itu kayak mobilnya Kang Haji, ada interiornya nggak? ada dong. Ada mesinnya nggak? Ada dong. Ada bodinya, kasasisnya ada. Betul, Nah itu ada. namanya mobil. Trading itu lengkap seperti itu. Komprehensif gitu loh. Jadi ya. fundamentalnya itu untuk menentukan ini kita mau dagang mixue Mm-mm. atau mau Indomie. Oke. Kan sekarang lagi apa? Musim hujan, musim panas. Musim hujan dong. Ya udah kita jualan mie aja. Ah, Itu kayak fundamental. ya. Nah, lalu kalau suatu negara itu ekonominya bagus, kita beli atau jual. Beli dong. Nah, kalau beli itu arahnya kan. Ya. Nah, keduanya ini milih instrumen sama netapin buy apa sell-nya itu kayak fundamental. Ya. Entry-nya di mana? Fundamental nggak menjelaskan entry di mana. Oke. Entry dan exit itu gunakanlah technical. Jadi bukan berarti ada pertentangan. Kalau yang bilang fundamental mah nggak penting kata orang technical. Ya nggak apa-apa sih. Cuman mainnya kurang jauh kayaknya. Dan ada orang fundamental, technical mah nggak penting gitu. Nggak juga gitu. Karena kalau dia beli, dia katanya udah nge-sell katanya. Tapi nge-sell di leher katanya. Tapi kok masih naik gitu ya. Iya. Dia lupa itu leher jerapah ya Oh kan. iya, gitu. panjang. Coba ya. kalau dia tahu itu leher jerapah kan nge-sellnya lebih deket tengkorak Iya, atas. bener. Nah itu gunanya dari technical sebenarnya untuk entry dan exit. Karena fundamental nggak berbicara exit dan entry. Fundamental berbicara pair apa yang mau dipilih dan kemana arahnya. Oke. Jadi jelas ya sobat trader, sangat terkait gitu. Tapi itu pilihan sih. Biasanya sobat trader biasanya passionnya gue males baca, gue Itu masuknya KM. apa tuh kayak Gua mana? gua mah ada subtitle kan di bawah ya. Oke, jadi sangat keterkaitan pokoknya antara fundamental dan teknikal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini mengenai edukasi dan pengetahuan buat kita semuanya ya sebagai trader. Nah, seiring perubahan dinamika pasar, penting bagi trader untuk terus belajar. Iya dong, kalau mau sukses, cuan, profit konsisten, nah penting. Bagaimana Anda menilai pentingnya edukasi dan pengetahuan kontinu bagi trader forex, terutama dalam point of view fundamental? Gini Kang Haji. Ya, gimana Pak Kang Reza? Haji kan seneng. Bukan seneng emang profesi penyanyi. Pertanyaannya berhenti belajar bernyanyi. Aduh, justru haus, Pak Reza. Berhenti belajar main musik nggak? Aduh, itu jangan pernah berhenti, karena kalau berhenti sebentar aja udah serasa kayak ikan di luar air. Oke. Dan Gap, saya gap. hanya kasih kesimpulan cuma satu, hanya profesor yang tolol yang berhenti belajar. Tanya semua profesor di dunia, walaupun dia udah profesor dia masih belajar. Terus tiba-tiba ada seseorang yang sudah jago katanya, terus dia nggak mau belajar. Saya cuman bilang, wow. Speechless Iya. ya. Wow, cuma gitu doang ya. Wow. Karena iya. seorang yang hebat pun masih harus belajar, apalagi cuma seorang yang jago fundamental yang ilmunya itu didapatnya dari belajar dan keadaan ekonomi dunia. Ekonomi dunia aja berkembang. Betul, Bos. dinamis ya. Iya, Nah, terus dia masih mempelajari yang tahun 1998. Oke. Ya, menurut saya tidak hanya fundamental, teknikal juga sama. Berkembang gitu ya. betul. Akan jauh lebih detail untuk saat ini. Kenapa? Karena informasi lebih cepat dan sudah ada di mana-mana. Kita pakai gadget lagi dapat informasi gampang kan ya. Jadi akan lebih cepat lah, mau fundamental teknikal harus belajar. Nah, mungkin ini kali ya, ada beberapa sobat trader nih yang di rumah yang lagi menyimak Dimex Stocks ini pasti punya pengalaman seperti ini nih. Ketika milih berita yang valid itu seperti apa sih? Karena kan banyak banget tuh pasti berita yang seliweran, apalagi sumber beritanya adalah sosial media misalnya. Nah,
pilihan atau kanal yang kira-kira bisa dijadikan landasan untuk kita menganalisis fundamental, kira-kira di Kalau Kang Haji kanal misalnya yang nih, mana nih? Kang Haji misalnya kalau misal berita musik dan segala macam itu di mana ya? Kalau baca musik, berita musik itu senangnya di mana ya? YouTube ada semua tuh nih. Mulai dari Mulai dari teori, basic, latihan, Tapi kan praktisnya. sama orang yang mengajarnya yang betul, yang punya nama. Oh, yang betul, punya- setuju. Kan nggak bisa yang sembarangan dong. betul, channel YouTube kan banyak banget tuh. Nah. Nah, pasti yang dicarinya yang expert, yang Nah. memang dia ya expert di bidangnya gitu. Begitu juga dengan kantor berita yang keluarin berita. Itu kantor beritanya resmi apa enggak? Ya cari yang resmi Oke. lah. Kan kalau di Bandung nih korannya apa? Korannya apa misalnya? Pikiran Rakyat Kita gitu ya. udah nggak baca koran ya? Gen Z mah nggak baca koran ya? Misalnya Pikiran Rakyat Oke. ya. Kelihatan banget ya umurnya gue berapa gitu ya. Enggak. Kita masih muda kok. Beda setahun lah. Pak Reza sama gue. Iya. Pikiran rakyat kalau Iya. tapi pikiran rakyat sekarang banyak yang online. Iya, maksud saya itu kan yang resmi ya. Mhm. Tapi kan banyak yang nggak resmi. Nah kita dapatnya dari yang nggak resmi ya itu hoax lah buat saya. Ya. Cari aja yang resmi gitu. Amerika Serikat kantor beritanya apa gitu. You mau pakai apa kantor untuk ekonomi dan pasar uangnya? Yeah. Pakai CNBC, Bloomberg, Wall Street, mau pakai Telegraph yang untuk Inggris, silakan aja. Yang penting kalau menurut saya ya kantor berita resmi lah. Official. Ya. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kiat untuk jadi trader bagi seorang trader pemula nih. Karena dunia trading saat ini kan dunia yang seksi. Bukan dunia tipu-tipu ya. Bukan dunia tipu-tipu. Seksi. Oke. Masalah tipu menipu itu nasib berarti ya. Makanya biar tidak tertipu, carilah broker you can trust. Itu yang penting ya. Jadi buat para sobat trader nih yang baru masuk ke dunia trading forex. Nah, apa kiat atau saran yang pengen Kang Reza sampaikan kepada teman-teman yang lagi menyimak Dimex Talks terkait penggunaan analisis fundamental secara efektif? Jadi gini, kalau kita mau masuk ke bisnis ini atau mau ke bisnis apapun, Oke. gak hanya forex sih, apapun. Yang pertama itu kita harus teredukasi. Nah, Jadi kadang-kadang kita tuh trading dulu baru belajar, habis dulu baru belajar. Kenapa nggak dibalik sih, belajar dulu gitu? Pasti nggak akan habis. Kenapa? Karena pada saat kita belajar kan pakai demo account. betul. Demo account itu kan nggak ada modalnya. Betul. Gitu loh. Nah itu baru belajar, udah bisa baru. Banyak orang mengatakan bahwa enggak, gue pakai duit kecil, kalau udah pinter baru gede. Nggak bakal bisa kalau ilmunya nggak punya, bos. Buat saya mau fundamental, teknikal sama aja sih, yang penting belajar ya. Tapi emang godaan ya. Karena dunia trading forex adalah seksi. Biasanya yang seksi-seksi menggoda. Jadi kadang suka nggak sabar gitu trader pemula, karena saya pernah berada di posisi itu. Jadi ketika mulai belajar niatnya belajar, tapi tetap gatal, pengen tetap cepet-cepet depo untuk dapat cuan lebih cepat. Karena kan banyak lah, dan pasti sobat trader juga di rumah pasti siapa yang nggak mau profit banyak, cepat, dan selalu cuan. Padahal sebetulnya di dalam kehidupan realitanya itu hampir tidak mungkin terjadi kecuali beruntung. Dan beruntung juga nggak akan selamanya beruntung gitu. Setiap orang pasti punya keberuntungan pemula. Dan kita habisin di depan. Oke. Maksud saya, yuk kita gini loh, kadang-kadang kita mau belajar kan, saya udah kasih tahu dulu. Kita belajar itu pada saat kita loss. Pasti kita profit nggak mau belajar. Benar. Coba kita balik. Pada saat profit ini, kenapa kita bisa profit, itu pertanyaannya. Ya. Nah itulah yang diulang sebenarnya. Bentar, kayaknya jarang deh kalau misalnya ada trader pemula yang lagi belajar tuh, atau yang baru mulai belajar, pada saat profit terus bertanya-tanya, menganalisis
Kenapa kok bisa profit? Karena kayaknya jarang deh. Jarang karena kan banyak itu mah orang nu HD gitu kan. Enggak maksud saya gini loh. Karena itu jarang pola pikirnya kita ubah. Oke. Jadi kita ubah kalau kita profit itu kenapa kita bisa profit? Nah, itu kita ulang. Jadiin metode ya. Nah, pada saat kita di demo itu kita suka loss. Nah, kenapa lossnya itu yang kita jangan sampai kita ulang. Jadi kalau ketemu seperti itu lagi kita nggak akan ulang. Oke. Sesederhana itu sebenarnya. Cuman kan kita pada saat kita profit kan jumawa ya. Bener kan. Banget. Lupa biasanya. Kita emang aing emang jago feeling orang gitu ya. Nah, ya cerita-cerita itulah yang menyebabkan akhirnya kita merasa overconfident. Percaya diri boleh, keterlaluan ya nggak boleh kalau menurut saya. Jadi kalau pada saat sampai di level itu terus kita mulai emosi, mulailah kita jatuhnya apa? Ketagihan. Ya. Lalu kalau kita kalah penasaran. Nah kalau itu terjadi terus menerus, mulai kalau menurut saya itu udah nggak sehat. Jadi kita nggak bisa berhenti pada saat kita nggak bisa lihat lagi nih market nih ngasih signal apa enggak. Ya. Kalau kita nggak bisa melihat itu udah bahaya. Oke. Padahal di trading itu kapan kita akan berhenti, itu kita sendiri kok yang pegang rem sama gasnya. Benar banget. Nah, jangan pernah masuk pada saat market tidak memberikan aba-aba untuk masuk. Oke, ingat ya, jangan pernah masuk kalau market tidak memberikan sinyal untuk masuk. Jadi tahan jempol Anda untuk masuk market, oke? Dan pertanyaan terakhir, nih. Pertanyaannya, bagaimana kontribusi DDMax, broker you can trust, dalam pengembangan analisis fundamental? Karena dalam konteks analisis fundamental, DDMax ini berperan pasti ya dalam memberikan dukungan dan sumber daya kepada para trader untuk mengembangkan pemahaman mereka. Nah, apakah ada inisiatif atau fitur tertentu yang DDMax tawarkan untuk memperkuat analisis fundamental para pelanggannya atau customer-nya semuanya? Selama saya bertemu dengan DDMax gitu ya, saya udah melihat bahwa broker ini concern banget sama edukasi. Yes. Dan mau itu fundamental, teknikal, mau apapun itu buat saya, selama broker itu base-nya adalah edukasi, itu buat saya broker yang benar. Seperti yang tadi Kak Reza sampaikan ya, pelajari dulu ya. Pelajari dulu ilmunya. Jadi pada saat udah concern dalam pendidikan, pasti dia menginginkan kliennya itu menang. Betul. Profit. Dan pertama kali saya ketemu sama DDMax juga sama pertanyaan saya boleh menang nggak? Ternyata boleh dan ya sampai hari ini juga kita nggak punya masalah. Dan mulai kita adain suatu kerjasama, lalu saya mulai menulis dan segala macamnya. Dan sedikit-sedikit mulai akan ada edukasi gratis, fundamental dan segala macam, dan awalnya ini ada di sini sekarang. Joy, that's why DDMax adalah broker you can trust karena udah nggak usah kemana-mana lagi. Kalau misalnya pengen profit konsisten, ya free edukasi, disinilah tempatnya DDMax. Oke. Dan kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak Kang Reza buat waktunya, buat ilmunya, buat sharing pengalaman yang luar biasa yang mungkin ini belum tentu akan sobat trader dapatkan di kesempatan-kesempatan yang biasa kalian dapatkan gitu, ngumpul-ngumpul, belum tentu dapat informasi dari expertnya langsung gitu. Biasa-biasa wah. Justru yang kelihatan biasa adalah kadang luar biasa. Semua informasi yang Anda bagikan sangat berharga, Pak Reza. Terima kasih. Kita akan kembali dengan topik menarik lainnya dalam waktu dekat. Terima kasih Sobat Trader. Terima kasih Kang Reza. Terima kasih juga all team dan kru DDMax Talks. Kita kembali lagi ke DDMax Talks berikutnya. Let's talk about trading. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.